Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel ulasan ringan. Bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Di video kali ini kita akan membahas HT Escom FC6 Pro atau secara umumnya Quansheng UVK5 setelah upgrade firmware dari stock firmware ke firmware modifikasi ya, firmware custom gitu. Custom firmware-nya sendiri juga sudah umum dan pasti teman-teman sudah tahu gitu ya. Untuk custom firmware-nya saya upgrade ke IJV versi 2.9 Rev 5 gitu ya. Jadi pasti banyak rekan-rekan juga yang penasaran gitu ya, baru memiliki HT ini, pengen upgrade tapi takut berakibat jelek ke HT-nya gitu ya, dalam artian HT-nya jadi budek lah atau apalah gitu ya. Nah, untuk si HT Quansheng UVK5 ini atau Escom FC6 Pro ini, teman-teman jangan khawatir gitu ya, selama saya pakai HT ini, itu saya sudah beberapa kali upgrade atau flashing gitu ya, ganti firmware, dan hasilnya si HT tidak budak gitu ya. Kalaupun mungkin misalkan sulit untuk menerima receipt dan lain sebagainya, itu mungkin faktor-faktor yang lain, banyak faktor lah gitu ya. Salah satunya si HT ini sulit menerima sinyal gitu ya di kondisi tertentu. Nah, ini untuk antenanya juga lumayan peka ya teman-teman, dibanding HT Escom FC5 Pro atau Quansheng UV R5 Plus gitu ya, UV5R Plus sorry. Cuman ya sama-sama peka, tapi lebih peka yang ini kalau menurut saya, lebih peka yang ini nih. Dan antenanya sendiri pun ini konektornya SMA female, jadi ya tipikal HT Cina gitu ya, kebanyakan, memang tidak semua tapi kebanyakan konektornya SMA female gitu ya. Dia dual band 136 sampai 174, dan di sini berapa, 400 sampai 480 gitu ya. Nah, ini untuk transmitnya gitu, untuk transmitnya. Tapi untuk receive, untuk RX itu HT ini punya kemampuan receive yang kuat ya, tanpa upgrade firmware pun receive-nya sudah kuat gitu. Dan bandnya pun lebar gitu ya, dia mulai dari high frekuensi gitu ya sampai ultra high frekuensi gitu ya. Dari untuk range-nya juga saya lupa ya, dari berapa ke berapa gitu ya. Kita coba cek di box-nya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini Escom FC6 Pro ketika menggunakan stock firmware, scope frekuensinya juga sudah lebar. FM-nya dia dari 65 sampai 108, kemudian AM-nya dia 108 sampai 130. Kondisinya dia hanya receive ya. Kemudian 350, 355 dia bisa transmit, kemudian 136, 174 juga dia bisa transmit dan receive. 200, 260 dia hanya receive, dan 400 sampai 520 dia juga bisa transmit dan receive gitu ya. Escom FC6 Pro begitu teman-teman. Jadi ya lumayan lebar gitu ya. Nah, apalagi ketika setelah di upgrade ke mode firmware gitu ya. Dalam hal ini ke firmware IJV. Kita lihat scope frekuensinya. Yang terkecil itu dia bisa 18, dia bisa nggak ya? Nah, ini. Nah, misalkan dia 018. Nah, dia bisa ya 013. Coba di 13 Hz. Oh, dia paling rendah 15 ya. Dari 15 ke 999. Kemudian kita, nah ini sudah ini ya.
lebih dari 99 ini. Begitu. Jadi ya, tapi kalau ada gitu ya, ada yang transmit ya, nanti dia ini gitu. Coba stepnya kita ini. Sorry. 9 9 9 9 9 9 9 9 9. Ini dia bisa ya. Nah, ini dia bisa nih. Sampai 1000 MHz lebih gitu ya. Seperti itu teman-teman, kita kembalikan dulu. Kita cari frekuensi yang kosong. 143,000. Nah, ini kosong ya. Jadi ketika di-upgrade, scope frekuensinya makin lebar gitu. Dan hanya bisa transmit di beberapa frekuensi saja gitu ya. Dan ini kan juga airband juga ada gitu ya. Nah, saya sarankan, saya informasikan maksudnya, bahwa ilegal untuk transmit di frekuensi tersebut. Jadi lebih baik kita transmit di frekuensi atau di kanal yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah atau organisasi terkait gitu ya. Entah itu di 1 VHF 140 atau 136 sampai 17 berapa itu. Kemudian dari 400 sampai 400 sekian gitu. Nah, itu kita di situ saja gitu. Tidak khawatirnya kalau misalnya kita transmit, dan transmit pun hanya, kalau misalnya kita transmit di airband itu hanya beberapa miliwatt gitu. Tapi itu juga cukup, menurut saya cukup bisa mengganggu gitu ya, kalau kondisinya transmit dari kita ini secara sinyalnya bisa mengganggu komunikasi antara tower kontrol dengan pesawat gitu ya. Kalau nggak salah airband tuh digunakan untuk komunikasi, frekuensi komunikasi pesawat gitu dengan tower control. Koreksi kalau saya salah ya teman-teman. Nah, balik lagi ke HT ini sendiri. Jadi secara fitur dia sangat melimpah gitu. Frekuensinya yang lebar, kemudian dia juga secara firmware bisa dioprek gitu ya, di custom dan lain sebagainya. Tapi harganya cukup murah teman-teman. Saya tidak bisa menyebutkan dengan pasti harganya berapa gitu ya, tapi harganya ini kisaran bahkan di bawah 300.000 gitu. Bahkan di bawah 300.000. Ada yang jual 300.000 ke atas. Kalau biasanya teman-teman cari di marketplace itu Quanseng UV-K5 misalkan, unlock all band, harganya segini, misalkan 300 lebih. Tapi kalau yang khususnya yang ini, yang Escom ini, dengan stok firmware atau firmware bawaan, ini hanya harganya tuh bahkan di bawah 300.000 gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah di upgrade ke IGV versi 2.9, saya tampilkan dulu info firmware-nya ya. Info tuh tadi menu nomor berapa ya? Ini menunya juga lumayan banyak ya teman-teman setelah di upgrade. Nah, ini IGV mode versi 2.9 Rev 5 gitu ya. Nah, di sini 8,03 volt ini dia voltase baterainya gitu ya. Nah, setelah di upgrade, menunya ini bertambah, tampilannya jadi seperti ini. Tampilannya seperti ini, side by side ya, square, step gitu ya. Nah, di sini tuh satu, bahkan ada keterangan dB-nya gitu ya, satu. Kemudian step, ini paling, coba square ada perubahan kah? Nah, dia sampai 0 ya. Oke, paling rendah tuh sampai 0,9 itu ketutup gitu ya. Kemudian step, ini paling rendahnya dia 0,02 kHz sampai, atau hertz gitu ya, 2 hertz sampai 1 MHz gitu. Ini stepnya. Kemudian modenya FM, CW, ini DSB itu ya DSB gitu ya, dual side. Nantilah saya coba kita cek. DSB itu apa tuh? Mode, nah ini double sideband. Kemudian
AM, balik lagi ke FM gitu. Nah, di sini yang unik ada mode CW gitu. CW ini seperti kita komunikasi CQ ya, jadi Morse gitu, Morse. Nanti saya praktekkan. Kemudian, tapi mode defaultnya itu FM ya, FM gitu teman-teman. Kemudian bandwidth-nya ada perubahan kah? Nah, ini bandwidth-nya pun berubah gitu ya. Wide plus, narrow min, narrow. Nah, itu udah. Jadi ada 4 gitu ya. Kemudian text power-nya biasa ini ada 3. Memang secara spesifikasi HT ini juga untuk power-nya sendiri bisa disetting ke 3 ini ya, tingkatan power. Ada low, ada mid, ada high. Kemudian ini untuk duplex-nya ya, plus minus text dir gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang mau setting frekuensi repeater, misalkan waduh ini duplex-nya atau shift-nya ini plus atau min gitu ya. Nah, ini nama menunya nomor 6 TX dir gitu. Kemudian ini offset seperti biasa, offset untuk repeater. Nah, ini untuk tune ya. Untuk tune misalnya repeater itu tune-nya 88,5. Nah, ini bahkan ada custom gitu ya. Di firmware ini ada custom. Nah, ini untuk tune ada 88,5 misalkan. Ini juga sama tune. Kemudian nah ini transmit TOT. Ini hitungannya menit ya kalau di sini. Nah, ini 30 second paling rendah. Paling lamanya dia 5 menit gitu ya. Kemudian basi channel lock. Ini kalau misalkan kita lagi ada transmit gitu ya. Kalau on kita tidak bisa menginterupsi gitu atau jamming gitu ya. Jadi kalau off kita bisa menginterupsi gitu transmit tersebut. Nah, ini kemudian channel save, channel name di sini bisa kasih nama langsung channelnya. Kalau di stock firmware nggak bisa. Channel cancel itu untuk mendelete. Kemudian ini channel display tadi ya. Nah, ini ABR atau backlight time mau berapa lama? Ada 1 menit, ada 3 menit, ada RxTX, ada on, ada ini terus standby gitu ya lampunya. Ada night, saya nggak tahu nih. Nah, kalau night seperti ini nih. Jadi dia inverted gitu ya. Cuman kayaknya kurang nyaman gitu dilihatnya. Ya mungkin kalau lagi malam nih lampu gelap gitu ya, kita lihat ini mata kita ya lumayan nyaman, tapi kalau di kamera kurang bagus juga ya. Ya karena refreshnya jadi kedap-kedip gitu ya, seperti kedap-kedip. Kalau kita pindahkan off, nah, kemudian terusnya dia off mati ya, tapi karena ini ada transmit gitu ya. Nah, kalau off itu mati, tapi BL modenya dia akan menyala kalau ada yang kalau HT ini receive atau kita transmit gitu ya. Nah, ini kenapa transmit, ini ada indikatornya nih. Kita lagi kenapa menyala? Ini ada indikator receive nih ya. Nah, di backlight time-nya kita set aja ke 20 detik. Nah, ini beep itu ya tadi beep. Coba saya kembalikan ke nah, ini bugnya selalu seperti ini ya teman-teman. Oh, ini squirrelnya, sorry, bukan bug. Nah, itu squirrelnya kebuka tadi ya. Tapi ini ada bugnya juga. Kalau tadi layarnya di inverted itu kadang dia suka restart sendiri gitu si HT-nya gitu ya. Oke, kita kembalikan dulu. Oke. Nah, setelah itu di sini ada tadi sudah sampai backlight ya. Ini banyak sekali menunya. Ada mic bar, mic dB, ini compender ya. Kalau di stock firmware-nya ini compender, mic compender. Dia kalau ini paling tinggi 15,1 dB, kemudian mic bar-nya on. Jadi kalau kita transmit seperti ini dia akan ada mic bar gitu ya. Oke, setelah itu nah compender di sini ini digunakan untuk ini bukan compender ya. Ini mic gain. Mic gain-nya itu kalau di stock firmware itu kan 1 sampai 4 ya.
1 paling rendah, 4 paling tinggi. Nah ini kalau di sini bahasanya mic dB, kemudian nah compender di sini ada compender tuh penguat suara gitu ya, atau penguat apa ya. Jadi bisa bikin modulasi kita lebih kencang gitu ya. Ya tentunya dengan disesuaikan dengan watt speakernya juga. Di sini ada TX, kemudian ada RX atau dua-duanya atau off gitu ya. Sama ada Vox dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini total ada nah ini baterai save ya, baterai saver. Ini total menu tuh ada 53 ya teman-teman, ada 53. Nah ini dual RX tuh dia dual watch ya. Ini dual RX tuh dual watch ya teman-teman. Tuh dia W2 langsung muncul tampilan di sini ya, W2 dual watch. Kemudian di sini ada, nah ini tampilan ketika tadi kita menerima sinyal receive si suaranya itu, apakah itu RSSI barnya dB atau meter gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau menu bawaannya itu hanya 53 untuk IJV versi 2.9 Rev 5 ini. Kemudian kalau kita aktifkan service mode ya, menu tersembunyinya kita lihat caranya tetap sama ya, kayak apa namanya, seperti firmware stock gitu ya. F1 titik kemudian nyalakan. Kita lihat jadi berapa? Jadi 68. Di sini lebih lengkap lagi ada, nah ini menurut saya kelebihan di JV itu dia bisa kalibrasi power gitu ya. Jadi HT ini untuk low-nya keluarinnya berapa, kemudian untuk middle-nya berapa, untuk high-nya berapa gitu. Kemudian ada frekuensi kalibrasi, ini juga bisa jadi frekuensi meter gitu ya. Nah kemudian teman-teman ketika upgrade pertama kali setelah selesai upgrade firmware ke IJV itu kan dia munculnya VFO-nya single, kemudian dia tidak bisa transmit. Nah ini untuk mengaktifkannya di sini transmit enable. Nah kalau off kita tidak bisa transmit, tag disable gitu ya. Tapi kalau di sini on, maka kita bisa transmit seperti itu teman-teman. Oke, kemudian, nah ini ada pengaturan tombol fungsi 1 dan 2. Kalau misalnya ditekan sekali itu munculnya apa, tekan lama munculnya apa. Begitupun dengan tombol fungsi nomor 2 ini juga sama gitu ya. Di sini kalau misalkan saya tekan tombol samping kedua itu monitor gitu ya. Moni. Nah, gitu. Fungsi moni itu apa sih? Moni itu bisa juga untuk, nah gini, kita atur volume kita. Nah ini ya yang tadi saya bilang RSSI dB itu ketika menerima sinyal seperti ini atau ada receive seperti ini teman-teman. Ini untuk monitor untuk seperti, kalau saya sih pakainya kayak gitu. Saya untuk menyesuaikan, sudah kita klik lagi lama, selesai. Kemudian untuk kalau kita klik sebentar, maka akan keluar FM radio. Untuk pengoperasian FM radio di IJV versi 2.9 Rev 5 ini masih sama dengan IJV firmware stock yang bawaan ini ya, Escom FC6 Pro atau Panseng UVK5. Jadi cukup kalau misalkan teman-teman mau masuk masuk VFO di mode FM itu cukup tekan tombol F kemudian 1. Kemudian untuk mode memori cukup tekan F kemudian 2. Nah, ini dia akan scan untuk menyimpan gitu ya. Scan frekuensi VFO untuk disimpan ke memori HT ini gitu. Nah, ini sudah berapa yang sudah tersimpan gitu ya. Sudah berapa frekuensi. Nah, ini lumayan enak ya speakernya. Nah, jadi kemudian apabila teman-teman mau scan frekuensi yang sudah tersimpan di memori itu cukup tekan nomor F, tombol F function, kemudian tombol nomor 3 gitu ya. Nah, dia akan memory scan gitu. Nah, kalau ada sinyal dia akan berhenti, kemudian kalau exit ya sudah kita exit, selesai. Balik lagi ke memori, kemudian kita klik sekali lagi.
exit, nah dia dia kembali lagi ke mode standby. Oke, kemudian di tombol yang kedua ini, yang ke satu ini kalau tekan lama dia akan CW call ya, CQ mode. Jadi contoh seperti ini. Oh sorry, ininya harus bandnya itu harus pindah dulu ke CW, jangan di FM atau AM atau SB ya. Nah harus di sini CW baru dia berfungsi. Nah dia akan CQ seperti ini, mengirim kode Morse gitu ya. Nah saya sudah menuliskan kode call sign saya gitu ya, Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee di HT ini gitu. Tunggu sebentar sampai dia selesai gitu. Itu tombol F1 ketika ditekan lama. Kalau ditekan sebentar, nah maka dia akan menyalakan senter gitu ya. Ya senternya juga seadanya, tidak terlalu terang ya teman-teman, kecuali lagi kondisi gelap dia terang, tidak seperti senter ini nih. Nah ini lumayan terang ya, Baofeng UV5RH senternya. Nah ini lumayan terang teman-teman ya. Gitu. Cuman kondisinya memang ini lagi pencahayaannya juga lagi terang. Nah perbedaannya kalau di stock firmware itu kita tekan sekali lagi maka dia akan kedip-kedip si lampu LED ini. Tapi kalau setelah upgrade IJV dia kalau kita klik sekali lagi ini dia akan mati gitu. Seperti itu. Jadi secara garis besar apa aja sih yang ada yang beda gitu ya. Beda itu berarti menjadi ada, dari yang sebelumnya tidak ada, di stock firmware tidak ada jadi ada, kemudian di stock firmware ada jadi tidak ada. Kalau di IJV 2.9 itu pertama single VFO yang sudah saya tadi jelaskan, kemudian bisa secara direct langsung ke pindah frekuensi ke gigahertz ya. Tadi 999 terus kita tekan tombol atas, nah dia akan pindah. Kemudian dia ada RF gain. Ada RF gain seperti di radio SSB ya. Kemudian dia bisa transmisi di emulasi double SSB ya, dual sideband. Kemudian tapi dengan cara mengaktifkan apa dulu gitu ya, baru dia nanti bisa seperti halnya tadi CW kita aktifkan dulu modenya CW, baru dia bisa transmit gitu ya di mode CQ gitu. Kemudian dia bisa ada compender, jelas ada compender seperti tadi yang saya tunjukkan. Kemudian banyak di sini, nanti bisa teman-teman baca ya di situsnya. Nanti saya linknya saya lampirkan. Kalau teman-teman juga mau coba untuk upgrade atau ngoprek gitu ya, coba-coba. Itu jangan khawatir teman-teman. Kalau misalnya gagal upgrade, itu teman-teman selalu bisa untuk mengembalikannya ke stock firmware. Stock firmware-nya pun ada, bisa di-download gitu. Nanti juga saya lampirkan ya itunya, linknya. Kemudian ada continuous wave atau CW tadi, continuous wave modulation dan lain sebagainya. Nah, untuk yang tidak ada di IJV ini pertama sangat jelas spektrum. Spektrum itu adanya di exumer atau di fungsi ya, saya juga lupa. Cuman kalau nggak salah tuh saya sering lihat tuh orang pakai exumer gitu. Nah dia ada spektrum mode. Kemudian password ya. Di stock firmware ada password. Nah di sini passwordnya dihilangkan. Kemudian ada NOA. NOA itu kan apa ya? Laporan cuaca gitu ya, frekuensi laporan cuaca. Tapi kan misalkan HT ini dari Cina misalkan ya, itu frekuensinya yang frekuensi mereka gitu, frekuensi di negara Cina gitu untuk laporan cuaca ketika terjadi misalnya cuaca buruk ya gitu. Nah, bisa mendengarkan frekuensi NOA tadi. Kemudian voice, kalau ya kita baru beli HT, baru keluar dari dosnya, kalau dinyalain itu suka ada cewek atau cowok yang ngomong gitu ya, 1, 2, nah misalnya channel mode atau itu tidak ada di sini. Kemudian alarm yang bisa on-site atau dikirim ke frekuensi lawan lawan bicara kita. Kemudian baterai voltage dan kalibrasi, indikasi kalibrasi itu tidak ada juga. Jadi seperti ini ya. Nah di sini tuh
dia tidak ada, hanya cukup tampilan seperti ini saja nih. Hanya cukup tampilan seperti ini. Jadi tidak ada voltasenya. Kalau kita mau lihat ya berarti di info gitu. Di info tadi ada informasi battery voltage-nya. Kemudian blinking LED seperti yang tadi saya bilang. Ini sudah tidak ada di IJV mode versi 2.9R5 ya. Bahkan di 2.9R3 juga tidak ada kalau nggak salah. Kemudian charging info on USB. Jadi kalau teman-teman, nah ini kan ada port USB ya, USB-C. Kalau charging kalau teman-teman ngecas pakai kabel USB, di sini biasanya suka ada, nah di samping baterai itu suka ada indikasi gitu ya, indikator charging pakai itu. Nah ini nggak ada gitu di IJV mode ini. Kemudian kalau teman-teman pernah lihat video-video yang saya buat tentang HT ini, itu saya pernah menunjukkan bagaimana caranya untuk air copy sesama HT Quanseng. Nah di firmware IJV ini tidak ada kecuali di firmware bawaannya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini pun bisa disetting juga via VC ya gitu, via programming software, via chip. Tapi kondisinya karena ini custom firmware, ketika kita mau download from radio atau mau baca data data memori di radio ini melalui software chip, itu kita harus load dulu modulnya gitu. Nah ini nanti disertakan, modulnya disertakan, modul pemrogramannya disertakan di ketika kita download firmware itu kan satu folder. Nah di situ ada contoh seperti apa ya. Pokoknya nanti ada, teman-teman boleh tonton video saya yang sebelum-sebelumnya. Jadi ketika hasil downloadnya itu kan dia zip, kemudian kita ekstrak. Nah di sana ada petunjuk, ada note, kemudian ada firmware-nya sendiri dan ada modulnya. Nah modulnya itu harus di load dulu ke chip sebelum kita membaca HT ini memakai chip gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sebetulnya semuanya balik lagi ke kebutuhan. Apakah kita benar-benar membutuhkan HT ini untuk upgrade firmware atau tidak gitu. Karena memang beresiko juga. Ya saya juga tidak bisa bilang bahwa upgrade firmware itu seru dan tidak ada resiko. Ya nggak juga gitu. Bisa saja ketika proses flashing ada terjadi kesalahan, misalkan kabel putus atau seperti apa, nah itu bisa bubar gitu ya. Cuman ya kalaupun error yang seperti saya alami itu error, misalkan proses flashingnya itu tidak berhasil, itu atau karena ada bug kemudian dibaca oleh chip gitu ya, maka si HT ini mati, itu teman-teman bisa kembalikan lagi ke firmware bawaannya atau stok firmware-nya melalui aplikasi portable radio updater gitu. Seperti itu teman-teman. Nah ini juga di sini Juliet Zulu 10. Nah ini ada nama itu bisa disetting di chip ya. Kemudian kalau tadi untuk CW mode saya kasih tahu sebelum saya tutup videonya. Jadi di sini ada menu untuk mengisi call sign kita. Nah ini QRA gitu ya. Itu nanti tinggal isi call sign kita. Caranya sama dengan ketika kita memberi nama channel. Jadi atas bawah, kalau sudah oke, klik ini. Kalau misalkan mau hapus, klik ini nih, klik exit gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah tadi balik lagi kebutuhan, dan kalau teman-teman mulai tertarik dengan radio komunikasi gitu ya, saya sarankan teman-teman lebih baik, bagi yang belum daftar, bagi yang belum mengikuti keorganisasian, entah itu RAPI atau Walari, saya sarankan teman-teman untuk mengikuti organisasi dulu terlebih dahulu. Agar apa? Pertama, melalui organisasi tersebut kita mendapatkan izin dari kementerian, terutama itu kementerian, dan kita tidak jadi breaker liar gitu ya, yang komunikasi di udara asal transmit di berbagai kanal gitu ya. Karena kalau terorganisir, kita jadi salah satu anggota dari organisasi radio di Indonesia itu kan ada dua ya. Setahu saya ada ORARI, Organisasi Radio Republik Indonesia, dan RAPI gitu ya, Radio Antar Penduduk Indonesia. Itu lebih baik teman-teman daftar dulu, punya lisensi dulu, punya legalitas dulu, baru teman-teman ya, istilah bukan bebas ya, tapi
setidaknya tidak ada beban gitu ya. Karena kalau teman-teman transmit di frekuensi yang ilegal, kemudian itu menyebabkan kerugian, itu teman-teman nanti bisa kena pasal juga dan ada dendanya kalau nggak salah. Jadi ada organisasi yang memang memonitor hal-hal seperti ini gitu ya. Kalau orang kita tuh bilang balmon gitu ya, balai monitoring. Seperti itu teman-teman. Jadi ya daripada menyebabkan kerugian, lebih baik kita punya lisensi, kemudian kita bergabung di salah satu organisasi, dua-duanya pun tidak ada masalah. Nah, di situ kan kita mendapat bimbingan keorganisasian, ada kode etik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi tidak jadi breaker liar lah gitu ya. Ya ini saran dan masukan dari saya yang breaker pemula gitu ya, bagi teman-teman yang belum bergabung. Kalau teman-teman yang sudah breaker tingkat lanjut, pasti mereka sudah tergabung dalam organisasi antara dua itu atau dua-duanya gitu. Seperti itu gitu teman-teman. Oke, segitu saja video dari saya tentang IJV versi 2.9 Rev 5 yang diinstal ke HT Eskom FC6 Pro atau Eskom Quanseng UVK 5 gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas informasi, atas kekurangan dari informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan bagi teman-teman yang memang belum pernah upgrade atau belum pernah custom firmware gitu ya. Aduh saya takut seperti ini seperti itu. Ya mencoba tidak ada salahnya. Tapi tidak disarankan kalau memang tidak benar-benar mengerti gitu ya. Teman-teman bisa cari teman atau saudara yang lebih mengerti soal hal itu gitu. Biar kalau sudah sambil belajar gitu ya, kalau sudah terbiasa kan juga enak gitu ya dalam mengoperasikannya. Itu ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan like. Kalau teman-teman tidak suka silahkan dislike, dan silahkan bagi teman-teman yang sudah memakai HT ini, silahkan share pengalamannya, tips dan triknya di kolom komentar, jangan sungkan-sungkan, karena itu juga bisa menambah ilmu bagi saya dan teman-teman yang lain yang memang belum tahu. Oke, segitu saja. Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pendri.